Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok HCID 6. Di sini kami akan mempresentasikan usability testing mengenai proyek kelompok kami yaitu sistem pendaftaran klinik dokter spesialis. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Nisa Fakira, ada rekan saya Hafat Furkani, TM Syahrinur Alamsyah, Muhammad Afdal, dan Faris Zatur Rahman. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakangnya. Pada sistem pendaftaran klinik dokter spesialis ini, sistem pendaftaran praktek dokter spesialisnya itu masih dilakukan secara manual, di mana pasien mengantri hingga jadwalnya tiba. Sistem ini tidak dapat mentolerir dokter di mana dia tiba-tiba tidak dapat berhadir dan menyebabkan pasien kecewa karena sudah menunggu terlalu lama. Dan sistem ini pun tidak secara terbuka menginfokan kuota pendaftaran praktek dan menimbang banyak dokter spesialis yang membatasi jumlah pasien prakteknya guna meminimalisirkan pertemuan yang dapat menyebabkan perpindahan virus. Nah, apa yang terbaru yang dapat kami hadirkan dalam proyek kami? Di sini dalam sistem antrian yang akan dikembangkan, calon pasiennya itu dalam mendaftar secara jaring dari jarak jauh dan si pasien tersebut bisa mengetahui nomor antrian yang didapatkannya dan mengetahui jadwal datang dokter sehingga tidak terlalu lama menunggu. Nah, sistem ini pun yang dikembangkan nantinya dapat menginformasikan alur pendaftaran dan cara masuk ke praktek, menghimbau protokol kesehatan dan meminimalisirkan kerumunan pendaftaran di praktek dokter, dan nantinya calon pasien, dokter maupun staf klinik tersebut dapat lebih tenang dalam mengurus pendaftaran. Selanjutnya, metode yang akan kami gunakan, yang telah kami gunakan dalam usability testing kali ini ada dua. Yang pertama adalah observasi, di mana kami melakukan metode think aloud protocol untuk mendengar bagaimana pendapat secara langsung dari subjek pengujian yang kami lakukan. Dan yang kedua adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan pendapat dan komentar dari subjek penelitian selama aktivitas pengujian berlangsung. Adapun tujuan yang akan kami capai dalam usability testing kali ini adalah untuk mendapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah sang user terkhusus pada pasien memahami penggunaan aplikasi tanpa harus diberikan bantuan. Yang kedua, apakah user pasien mengetahui fungsi atau tujuan daripada aplikasi tersebut. Dan yang ketiga, apakah user dokter dapat menghapus jadwal tanpa ada masalah di dalam aplikasi nantinya. Dan yang keempat, apakah user admin dapat mengakses dan merubah seluruh data pasien dan dokter tanpa ada masalah. Dan peserta pengujian yang kami lakukan pada usability testing kali ini terdiri dari 6 orang. Yang pertama adalah Riko Halim, yang kedua adalah Asmaul Husna, yang ketiga adalah Emma Widiati, yang keempat Friska Marina, yang kelima Oktavia Rahmadani, dan yang keenam adalah Sri Ulina Raftaini, di mana keenam subjek penelitian ini kami bagi dalam 3 kelompok user, yakni adalah user pasien, user dokter, dan juga user resepsionis. Nah, kemudian untuk aktivitas pengujiannya yaitu yang pertama, apakah user pasien dapat memahami penggunaan ini tanpa bantuan? Nah, untuk metriknya yaitu memahami penggunaan aplikasi atau tidak, atau memerlukan bantuan. Untuk uraiannya, user dapat mengakses dan menggunakan aplikasi ini tanpa bantuan, yang dimana langkah-langkahnya tersebut yaitu yang pertama, tanya kesannya menggunakan aplikasi, yang dimana user register dan login, user mendaftar antrian, user mendapatkan nomor antrian, dan meminta si user tentang aplikasi ini. Nah, dan untuk yang data dikumpulkan yaitu komentar mengenai pemahaman penggunaan aplikasi. Kemudian komentar dari user yang telah kami wawancarai yaitu yang pertama Riko Halim, yang dimana saudara Riko Halim paham cara penggunaan prototype dan mengetahui fitur-fitur yang ada pada aplikasi. Dan kemudian pada Sri Ulina Raftaini itu tidak memahami cara penggunaan prototype pada percobaan pertama, namun setelah mencoba lagi Sri Ulina Raftaini paham. Nah, untuk yang kedua, apakah user pasien dapat mengetahui fungsi atau tujuan aplikasi? Yang dimana metriknya itu mengetahui fungsi aplikasi atau tidak memahami. Yang dimana uraiannya yaitu user mampu mengetahui fungsi dan tujuan aplikasi ini dengan baik dan benar. Dan untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama menanyakan pemahaman dalam penggunaan aplikasi. User mendaftar antrian,
dan meminta think aloud. Dan data dikumpulkan dengan kesan dalam penggunaan aplikasi. Nah, untuk komentar dari dua user tersebut, yaitu untuk user pertama yaitu Riko Halim, si Riko Halim mengetahui fitur utama yang digunakan. Dan kemudian untuk Sri Ulina Raftaini itu tidak mengetahui fitur dan cara pemakaiannya pada awal mencoba. Baik, untuk yang ketiga, apakah user dokter dapat menghapus jadwal tanpa ada masalah? Untuk metriknya, user dokter dapat menghapus jadwal. Uraiannya, user dokter mampu menghapus jadwal secara langsung tanpa ada masalah. Jadi untuk langkah-langkahnya, minta user menghapus jadwal, user login, user menghapus jadwal, minta think aloud. Data yang dikumpulkan, user mampu menghapus jadwal secara langsung tanpa ada masalah. Jadi untuk komentarnya, untuk yang pertama, Emma Widiati. Jadi Emma Widiati mengetahui fitur utama yang digunakan. Dan untuk yang kedua, Octavia Ramadhani. Octavia Ramadhani juga mengetahui fitur utama yang digunakan. Untuk yang keempat, apakah user admin dapat mengakses dan merubah seluruh data pasien dan dokter tanpa masalah? Itu metriknya, user admin dapat mengakses dan merubah data. Uraiannya, user admin mampu mengakses dan merubah data pasien dan dokter secara langsung tanpa ada masalah. Jadi di sini langkah-langkahnya, minta user mengakses dan merubah data, user login, user mengakses data, user mengakses dan merubah data, minta think aloud. Data yang dikumpulkan yaitu bisa mampu mengakses dan merubah data pasien dan dokter secara langsung tanpa ada masalah. Jadi untuk komentarnya di sini, yang pertama ada admin Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna di sini mengetahui fitur utama yang digunakan. Kemudian ada Friska Marina. Friska Marina juga mampu mengetahui fitur utama yang digunakan. Untuk temuan positifnya, pada subjek testing pasien, desain dari prototipe dapat dipahami sehingga mudah untuk mengenali fitur yang sedang digunakan. Pada subjek testing dokter, desain prototipe pun dapat dipahami dengan baik dan mengenali fitur yang sedang digunakan. Pada prototipe user pasien, subjek testing tidak dapat mengenali langkah dan navigasi halaman pada halaman dashboard untuk user mengenali bagaimana menggunakan fitur utama. Solusinya, solusi yang ditawarkan adalah memberikan penjelasan navigasi halaman pada masing-masing halaman agar pengguna dapat lebih jelas mengetahui sedang berada di halaman mana dan untuk apa halaman tersebut. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.